draft picknya langsung nongol di kolom komen. Oke. Di mana Povea nih? Di mid sih kalau kata aku. Mid ya? Aku sempat kayak Pernah beberapa coba kali- juga? Enggak, aku ngobrol gitu sih sama Poveus. Kalau lebih suka di mana? Coba bahasanya gimana gue ngobrol sama Povea? Oh iya Iya tuh. kan? Di mid ya. Bola lato lagi dia kan. Ya ampun bola lato. Iya kan? Bang lato bang. Iya, karena ternyata cowoknya yang bakal ditaruh di area ROM ya. Ini Buset. bakal mudah banget nge-trigger loh. Oke, berarti dari segi clearing emang unggul dari DNS gak sih? Untuk clearing awal ya? Iya, awal. Oke, untuk clearing awal oke. Sementara itu sekarang Richie nanti ini di saat yang dua lainnya nanti lapu-lapu dan juga Fredrin ya, dia hanya akan menjadi pengacau aja dan mungkin yang akan mengambil peran gede nanti Arfi, Kesu juga tuh. Karena Kesu dengan kali tank kayak gini kan enak banget nge-pick off-nya. Di sebelah nggak ada, cuma ada Flicker, nggak ada Purify. Let's see. Let's see. Tapi 3 damage magic ya yang dimiliki oleh Alpha 8. Ini nantinya berarti harus ada Athena mungkin. Dan ya Athena menjadi item wajib untuk teman-teman dari DNS Hammer Sonic Esports. Tapi sejauh ini mereka bermain sangat berhati-hati nih. Mereka nggak mau melakukan 1-2 miss move karena tidak akan ada kesempatan lagi untuk di bronze match mengingat ini best of one series. Dan lihat, ini laning matchup yang dilakukan oleh Arfi. Ini kuat banget dan bahkan lihat Buset. Gilang dari tadi kecicil, Iya. kecicil. Tuh Chrono Dash-nya kan masuk tadi damage-nya, tapi dari single vision-nya enggak gitu loh. Tapi kan lumayan ya kalau kamu kena Chrono Dash gitu. Memar juga badan. Benar. Memar benar. Bu, kan dia dilemparin tenaga dalam tuh. Wait, langsung dijepit saja terkena langsung ke arah 2 orang. Akankah berhasil langsung ditusuk dengan Decimate tapi masih bisa bertahan. Demonnya mundur. Ditabrakin Wah. balik dong. Breva fighternya sangat berani dan Demon tidak bisa melakukan banyak hal, diketok lagi tapi King Brian masih berhasil untuk ngegocek bagaimana palu yang segede itu. Oke, dan bahkan Lord Mace juga udah maju lagi ke arah depan mencoba untuk zoning tapi ternyata harus mundur terlebih dahulu dan tidak akan mengkontes ke area turtle yang pertama. Retribution dari Ozil mensecure turtle tersebut dan menjadi kesempatan dan juga keunggulan yang dimiliki oleh Alpha 8. Dari segi gold, pick off dapet, turtle dapet. Itu tadi pedang ya Bu ya kalau lapu. Maaf saya ngomongnya palu. Bu. Pedang, itu pedang kan? Pedang, benar. Pedang, benar. Palu itu Palu teris- jauh sih. Iya, betul. Aduh, sabar gua. Iya ya, Teriza yang bawa palu. Iya. Apa yang terjadi? Lord May, what? Wait, what are you doing? Lord May kehilangan momentum di area tersebut. Wow, itu menjadi dasar skill yang kembali harus terbuang. Di mana Lord May sudah tertrigger dari 1 buah flicker dan ini kan menjadi informasi pastinya untuk teman-teman dari Alpha 8 bahwa Lord May tidak akan nge-pick off dalam 2 menit ke depan. Oke. Ada satu momentum entah itu tadi miss move, miss click, atau momentumnya yang memang dihancurkan hingga membuat sayang banget Jet Kundo flicker. Idi, flickernya bakal nggak ada lagi informasi yang sangat baik. Tapi sekarang Cloud-nya mendapatkan begitu banyak serangan yang langsung dilakukan. Blazing Duel dikeluarkan untuk bisa langsung mencoba untuk mempertahankan dirinya. Tapi di area berbeda ada Decimate yang masuk ke dalam tubuh dari Harit itu sendiri. 1, 2, 3, 4 hero ada di area Godland itu sendiri. Yap, dan akhirnya dari DNS bisa menciptakan 1 poin eliminasi yang cukup mahal pastinya. Di mana gold laner yang harus ditumbangkan. Karena Arfi di sini pakai Purify. Dia tadi nggak bisa kabur dari kejaran Diamond ya, tadi yang langsung decimation, walaupun ada, dan bahkan dia tadi kena efek slow juga dari Walker sehingga dia nggak bisa lagi untuk bertahan. Walaupun dari Alpha 8 yang sekarang masih mengungguli, Richie sudah mengantongi 1 buah Clock of Destiny. Yap. Ini damage magicnya banyak banget Alpha 8 nih. Betul, cuma lapu-lapu tadi kayaknya emang pergerakannya cepat banget ya. Ini first blood yang dia ciptakan juga sangat-sangat berimpact sekali. Tapi Damon dengan Martisnya masih bisa membuat leveling yang dia miliki juga mepet terhadap Ozil dengan tertek dari dirinya sekali. Tapi Tarta udah nongol lagi. 2 hero yang dimiliki oleh DNS udah mulai bergerak, udah mulai maju. King Brian siapakah nantinya akan menjadi korban dari Novender karena sejauh ini masih ditahan begitu saja. Bahkan ada Demonic Force yang udah langsung dikeluarkan tapi King Brian langsung lompat ke arah yang berbeda. Tertinggal lagi beberapa player yang dimiliki oleh DNS Hammer Sonic. Namun untuk kali ini Lord May masih berusaha untuk bisa pulang ke arah rekan-rekannya. 1 orang bahkan 2 orang berhasil ditumbangkan dan menjadi keuntungan yang sangat besar untuk Alpha 8. Ini untung banget sih. Bahkan walaupun tadi dapetin Turtle, trade-nya nggak worth banget dengan 2 Yep. player yang hilang. Dan bahkan di sana Gilang yang harus dipaksa untuk mundur terus-menerus. Gak bisa mendapatkan
sebuah farmingan yang optimal ya, karena pressure-nya gede banget dan bahkan outer turret pun dia nggak bakal bisa dipertahankan lagi walaupun ada aksi penjagaan yang dilakukan di mana Lord Mei memberikan badannya untuk menuju ke arah depan sana. Dengan adanya satu buah skill yang bakal coba untuk ditahan, mencoba untuk menahan saja satu buah outer turret di top lane. Masih ya mereka mempertahankan turret tersebut ya. 3 player langsung hadir, masih berhasil walaupun udah tipis banget HP yang dimiliki oleh turret tersebut. Di area yang berbeda, Lapu dan juga Ruby masih aman. Kayaknya mereka nggak peduli satu sama lain gitu. Mereka peduli sama tim fight teman-temannya aja gitu. Bodo amat ya kan, nggak kepancing juga. Mereka main sabar aja. Buset pedangnya kenceng banget. Attack speednya sih gitu ya. Iya. Kita kalau disabar sama begini gimana ya? Lumayan sih. Sing 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 bunyi kayak begitu. Kalau kata orang Sunda mah beset. Kebeset. Aduh. Kebeset. Kebeset. Aduh. Punggungnya sakit ya, tapi sekarang Arfi yang benar-benar ngasih pressure besar sih. Dimana walaupun ada satu buah dragon yang dikeluarkan, tapi Purify Gaming menyelamatkan diri dari Arfi, bakal coba dibalikin lagi dengan Zaman Force yang sudah diaktifkan dan itu dia pressure berat. Membuat nyawa dari Lord Mei pun berhasil dihilangkan walaupun Kesu mencoba melakukan adanya satu aksi backdoor dari belakang. Tapi damage-nya belum masuk dan bahkan Petrify Gaming menyelamatkan diri dari Kesu, bakal coba dikejar The Decimation. Diamond berhasil untuk menciptakan satu poin eliminasi tapi tidak lebih dari itu karena Diamond harus mundur terlebih dahulu. Decimen udah, ini tadi Martis sudah dapat satu pasien di antigen pergi langsung ya, nggak mau lanjutin lagi tuh ya. Colok ya. Serosot katanya tadi. Hampir aja lolos, hampir aja Kaditanya lolos, tapi sekarang turtle terbuka bebas. Udah respawn pula untuk Kaditanya, kemungkinan besar mereka masih akan melakukan fight di area ini. Ada Pedro Heaven, namun untuk kali Demonnya harus pergi dengan Mortal Coil yang dia miliki, merelakan melihat dari kejauhan bahwa objektif yang sangat dia butuhkan harus diambil oleh tim yang lain. Yap, tapi pertukaran ya, Turtle dapat oleh Ozil, tapi Arfi ini tumbang di atas. Dengan adanya satu rotasi yang dilakukan oleh King Brian. Yap. Ini komunikasi dari mereka juga dari DNS harus lebih baik lagi ya. Kenapa? Karena contoh kayak tadi memang tertrigger ujung-ujungnya Purify. Tapi alangkah baiknya kalau ada trigger terlebih dahulu terhadap Purify-nya, jadi Way of Dragon-nya bakal jauh lebih enak lagi kan. Bakal jauh lebih bisa fix lah untuk ngedapetin satu orang untuk ditendang masuk ke dalam area defensifnya. Dilemparin tuh, makan noh katanya. Makan tuh pedang. Tapi kayaknya dari PR yang dimana Purify-nya bakal harus di-trigger, mungkin dari King Brian-nya gak sih? Yep. King Brian-nya yang bisa banget. Nah kalau kayak gini, apakah akan ada rotasi lagi nih, Aul? Richie-nya ke atas, Arfi-nya sekarang di mid. Bisa jadi. Karena sempat juga banyak kejadian mid lane yang berbeda ya. Tapi di sini Wave Dragon-nya udah mulai terkonek. Lord Mei harus mundur ke belakang karena ada satu counter initiate yang dilakukan oleh teman-teman dari Alpha dan Lord Mei pun tidak bisa lagi untuk bertahan. Meanwhile, dengan real manipulation yang aktif, diganggu aja pergerakan dari Ozil dan bahkan ada satu buah Blazing Duet dikeluarkan oleh Gilang, tapi damage-nya belum berhasil untuk bisa menemukan siapa-siapa. Arfi yang hilang, Richie harus mundur, tapi lihat 3 player dari DNS mencoba langsung saja memberikan adanya serangan balasan di mana Ozil terlalu tepat untuk ditumbangkan, tapi nampaknya 3 player yang memberikan damage tidak bisa lagi dibendung. Makan waktu cukup lama ya untuk bisa menumbangkan tadi ke arah Ozil. Arfinya juga udah berhasil diambil. Hanya saja Richie tadi harus berterima kasih kepada King Brian Ya. karena King Brian-nya ngedash, dia bisa lompat. Oke. Padahal itu klonnya udah nembak satu terakhir tuh, ya dia terbang. Karena 2 skill dari Ruby juga memang dash ya. Yap. Dash ability gitu. Jadi dia mau maju mau mundur juga emang nge-trigger dari Demonic Force Richie keluar. Dan sekarang permainan ini benar-benar sengit banget loh. Point kill sama, gold sama, dan bahkan ada sebuah Blazing Duet kembali keluar. Arfi masih bisa bertahan dengan ada Zaman Force, tapi ditembakin oleh Dexter yang masih tersisa di sana. Battle Mirror image dari arah belakang dan bahkan Richie yang sudah siap siaga untuk melakukan adanya aksi pengusiran mundur untuk DNS. Oke, King Brian mencoba untuk mengganggu Arfi agar tidak bisa pulang, tapi lagi dan lagi akan ada pertempuran di area Lord. Sementara Ozil sekarang udah punya lagi Kara Blade Armor. Ozilnya masih berada di area tersebut, berhadapan langsung dengan Damon. Tertinggal level untuk kali ini karena Damon jauh lebih tinggi, tapi dirinya langsung ditendang aja dengan Way of Dragon, langsung masuk ke dalam pusaran pertahanan yang dimiliki oleh DNS sama Sonic yang berhasil langsung dihancurkan Lord Mei-nya. Namun 2 player yang dimiliki oleh pemain dari DNS berhasil masuk ke dalam motor tarik yang ada di area mid, dilompatin lagi dengan Demonic Force. Akankah berhasil langsung diaman karena Blazing Duet yang mulai masuk ke bagian belakang. Arfi sedikit lagi HP tersisa, gak bakal lagi bisa menahan damage yang begitu mematikan, tapi Gilang ditubruk, dilempar, digebuk dengan pedang yang dimiliki oleh Lapu-Lapu. Wow, peperangan ini lama banget loh, bahkan 2 tukar 2. Threat kian terjadi dan bahkan Amo Planet Connect menuju ke seorang Kesu di sana. The Decimation Killing Spree diamankan oleh seorang Diamond.
Walaupun tadi nggak tumbang sama Decimate ya. Iya. Tapi seenggaknya masih berhasil untuk mendapatkan poin eliminasi. Dan ini menjadi keuntungan untuk DNS Hammer Sonic. Yang sekarang berkesempatan pasti untuk ngepoke ke arah Lord yang pertama. Ini masalah Finder kalau udah lompat dengan Brave Factor tadi ya minggir tabrak pokoknya. Bener. Lu mau nggak mau harus minggir karena untuk dilawannya agak sedikit sulit juga. Tapi mereka 4 hero udah mulai berkumpul. Arfi harus jauh lebih optimal lagi dalam penggunaan dari tiap skill yang dia milikin ataupun kemana arah perginya. Lord May ketahuan posisinya Gilang level 11 masih harus mengumpulkan dari Artifery agar jauh lebih optimal dari dari Blazing Duet yang dia punya. Yap, dan masih di reset, ditarik ulur lagi, tahan dulu. Karena sebenarnya dari segi keadaan ya, ini nggak ada yang unggul. Maksudnya nggak ada yang terlalu unggul gitu, sama keadaannya. Dan bahkan lihat, Founder sudah siap lagi dengan ada Bravest Fighter dan ditendang dengan Wave Dragon. Buat manipulation udah terbuka juga, dan Founder akankah dia bisa bertahan karena masuk aja ke arah belakang. Dan itu dia Demonic Force yang gak trigger, membuat dari seorang Kringbayan berhasil untuk dihilangkan. Ozil tertinggal sendirian di sana menelan damage yang cukup besar dengan Void Crystal diciptakan. Dan bahkan ada Zaman Force dikeluarkan, 2-2 sejauh ini double kill dapatkan oleh Diamond. Tapi lihat, satu hit terakhir lagi dari Diamondnya juga berhasil untuk dipunish. Wow. Panjang sekali tadi bagaimana pertempuran tersebut. Tapi setup yang udah dilakukan oleh Alpine Esports itu benar-benar terang-terangan sekali. Lapu-lapunya mengambil peran begitu besar, mengusir siapapun tadinya. Ada 2 player awalnya yang emang sampai masuk ke dalam inner turret loh. Demi mereka bisa mengontrol di area dari Lord. Dan berhasil. Yap, dan untungnya Ozil nggak ke pick off. Foundernya selamat pula coba. Selamat, tadi bahkan dia tadi ngejagain di area rerumputan. Iya. Itu Yves sama Lord May mau masuk. Dihalangin langsung. Tuh. Dijagain. Baretnya nggak lepas. Padahal digebukin. Iya bener, nempel ya. Kayak poninya Lisa Blackpink gitu, nggak bergerak sama sekali gitu. Dan bahkan ini menjadi kesempatan di mana Alpha 8 bakal langsung saja memberikan pressure yang besar pastinya dengan Lord yang nantinya akan berjalan di arah top lane. Oke, itu dia. Ozil sendirian mungkin ingin menyerang dari arah yang berbeda, tapi ada beberapa pemain juga berkumpul di tengah. Kadita mencari tempat jauh lebih nyamar untuk bisa menabrakkan dirinya dan rock wave-nya pun akan jauh lebih baik. Yap, dan bahkan Lordnya ini masih belum di clear, bisa menghancurkan satu inner turret di top lane. Tapi ini adalah Lord yang belum ter-enhance, jadi masih cukup mudah nampaknya untuk bisa dipertahankan. Tapi Wolf Dragon udah connect juga dengan Arrow, tapi Walker tidak sempat lagi untuk bertahan karena damage yang diberikan juga cukup besar. Zaman Force dikeluarkan, membuat dari lini belakang dari DNS Hammer Sonic kali ini bakal diacak-acak. Ada satu Blazing Duet tapi belum cukup untuk bisa menumbangkan satu player pun dari Alpha 8. Wow, Yves-nya tadi udah merasa aman banget di belakang loh. Gelar tikar reload population, tapi ternyata dia tidak sadar kalau Kadita itu sneak peeky selalu memperhatikan dirinya melakukan aktivitas apapun. Walaupun tidak tercancel ya reward manipulation-nya, tapi hilang nyawanya. Tapi kan hilang gitu Bukan loh. cuma skillnya, hero-nya juga hilang. Lu nggak mau liburan? Nih gua bawain water boom buat lu deh. Nah jadi tadi Waterfall ya. Waterfall, air terjun. Curug, siap. curug, curug. Curug. Kan kalau Kalau mandi bola bawa handuk gak sih? bawa kayaknya. Bawa ya. Kemarin teman saya mandi bola bonyok badannya. Mandi bola bowling. Takut ya. Serem banget loh. Benjol itu. Mau naik perosotan juga gue gak mau turun deh. Enggak dulu deh, mohon maaf deh. Mabuk nyoba aja saja. Itu kan berat banget ya, kayak kehidupan ya memang. Oke, tapi sekarang keunggulan yang dimiliki oleh Alpha 8. Nah ini bahaya banget sih untuk DNS Hammer Sonic. Walaupun mereka punya high ground. Yep. Oke, punya Walker pastinya. Tapi ini warnya diacak-acak banget. Yep. Bukan cuma dari sekedar Kesu yang tadi bisa jam ke belakang. Banyak banget trigger dari Demonic Force yang tadi kita pertanyakan kan. Ini tukang acak-acaknya nih si founder. Ini juga nih. founder juga. Co-foundernya siapa itu? Iya, co-foundernya Richie. Karena Richie follow up. Namanya founder. Oh iya. Yang menemukan ini dia inisiasi untuk ngacak-ngacak. Oke, gue nemu ini momen untuk ngacak-ngacak. Oke, diikuti oleh co-founder itu Richie. Itu Menyeramkan loh masalah si founder itu sendiri, tapi Gilangnya nih. Gilang harus mempertahankan monster jungle yang ada di bagian bawah loh, ataupun sementara dari kursanya udah hilang. Lalu mungkin dia nantinya akan berpindah dulu ke bawah nih untuk mempertahankan dari Artifery yang dimilikin. Sebelum untuk sekarang berhasil tadi Lord May mendapatkan
Satu orang menang dari sisi quantity. Damon. Weh, tapi zaman force-nya zaman force. Oh, dikeluarkan guna untuk clear terhadap wave minion aja. Oke, itu bakal jadi distrakti ya pastinya yang harus dihadapi oleh Yep. DNS. Ini 4 versus 5, akankah masih dipaksakan oleh teman-teman dari Alpha 8? Tapi Ozil sudah ready juga pastinya dengan Retribution yang siap. Tapi Lord Mei-nya bakal coba untuk mundur lagi dan lagi-lagi. Founder mencoba untuk mengacak-acak dan bahkan tergebuk Buset! dari Lord Mei-nya. Gilang berhasil dihilangkan tapi perang gak berhasil sampai situ karena Demon. Di-trigger lagi dari Demonic Force-nya dan bahkan langsung diinjak. Berhasil untuk dihilangkan dua player dari DNS dan bahkan di sana harus mundur teman-teman dari DNS dan Lordnya berhasil di take over oleh Alpha 8. Benar-benar Founder menjadi satu sosok yang begitu mematikan. Dia acak-acak semuanya formasi yang dimiliki oleh DNS. Mendadak hancur lebur, acak-acakan udah kayak birokrasi bukan dong. Ambiar ya. Betul banget. Ambiar. Kayak hati ya. Iya. Jadi ya susah sih untuk berhadapan dengan Founder yang bahkan kita lihat dia belum ter-pick off sama sekali loh sama 15 menit ini. Yang dimana dia selalu berada di depan, tapi dia nggak tumbang. Itu dia. Itulah manfaat dari nge-gym. Waduh, kuat ya. Badannya. Sehat juga ya. Oke. Untuk sekarang Lord Mei harus mundur lagi. Arfi standby sendirian. Magic Sentry udah terlihat. Weh, Lord Mei mencari tapi Awa Vendernya tadi kena karena beberapa player. Akankah mereka langsung memulai peperangan dan mungkin aja ini bisa menjadi last fight untuk mereka semua. Namun Lordnya udah mulai masuk. Bestar yang ada di bagian atas juga akan segera hancur saat lagi, tapi Lordnya juga tidak akan bertahan lebih lama. Yes, karena Lordnya masih bisa di-defense dengan cukup baik dan bahkan dari DNS juga masih ready dengan ada 5 player. Tapi lihat ada yang terculik sendirian, Lord Mei berhasil untuk menjadi player pertama yang dihilangkan. DNS Sonic dan kali ini base-nya terekspos dengan cukup lebar. Killing spree diamankan oleh Arfi, tapi 2 player dari DNS berhasil dihilangkan. Akankah ini menjadi akhir karena base-nya kali ini menjadi fokus untuk seorang Richie di sana dan bahkan base-nya menjadi milik Alpha 8 Esports. Founder Founder lagi dan lagi Founder.